Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 5 Oktober 2020 adalah Senin Pekan Biasa ke-17. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencowai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawaban itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, kita hidup dalam suatu masyarakat yang plural. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras dan sebagainya. Tidak selalu mudah untuk mengupayakan perjumpaan di mana ketulusan kasih membuat kita dapat saling menyapa dengan hati yang riang gembira, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kisah perumpamaan Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini selalu menyentuh kedalaman hati kita. Satu kisah yang memberi inspirasi. Ketulusan hati telah menjembatani jurang pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Samaria itu ketika berhadapan dengan orang yang menderita, ketulusan hati mendorong dia untuk fokus pada orang yang menderita. Untuk melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu orang yang menderita itu. Dia tidak lagi berpikir tentang asal-usul orang itu. Yang utama yang memenuhi pikiran hatinya ialah bahwa orang ini membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dan cintanya yang tulus itu membuat dia membantu sepenuh hati. Sepenuh hati. Kisah perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada kita itu pada hari ini mengajak kita untuk
memiliki semangat yang sama. Tuhan meminta kita untuk menjadi sesama bagi orang yang susah dan menderita. Menjadi sesama yang tulus hati. Rela untuk menolong orang lain yang menderita. Dalam semangat ketulusan itu. Menolong dengan riang gembira. Dan itu hanya muncul, itu hanya ada kalau kita punya iman dan kasih. Iman itu memampukan kita untuk melihat orang lain dengan kacamata Tuhan. Dan iman itu melahirkan kasih. Kasih yang membuat kita mengulurkan tangan untuk membantu dan menolong. Kita berdoa supaya semangat itu menjadi semangat hidup kita dari hari ke hari. Dulu, sekarang, dan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.